Selamat pagi semuanya. Selamat mengikuti PTS hari keempat ya. Semangat untuk semua anak-anaknya Miss Winda. Oke. Hari ini Miss Winda akan bawain renungan dari Amos 5 ayat 7 sampai 13. Miss Winda bacain ya. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipu dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah, dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan, itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Oke. Nah, teman-teman, banyak orang bilang bahwa harta bisa memberikan kebahagiaan. Bahkan beberapa orang Kristen dan bukan hanya di Indonesia kali ya, orang-orang dunia juga, orang-orang yang ada di dunia banyak yang bilang bahwa harta itu bisa memberi kebahagiaan. Artinya kalau kita punya harta, kita akan bahagia gitu. Nah, benar ya, itu benar. Tapi seandainya aja orang-orang yang berkuasa atau artinya orang-orang yang memang punya harta ya, berkuasa mereka untuk menikmatinya gitu. Artinya gini, kan tadi orang bilang bahwa harta itu yang mampu memberi kebahagiaan. Nah, berarti orang-orang yang berkuasa artinya pemimpin-pemimpin di negara kita ini dulu ya gitu. Pemimpin-pemimpin di negara kita ini berarti kan logikanya punya harta dong, punya harta yang banyak gitu. So pasti kalau dihubungkan dengan jargon yang tadi, kalimat yang tadi, pastinya mereka sudah bahagia. Tapi pada kenyataannya banyak orang yang menumpuk hartanya tapi tidak sempat menikmatinya gitu. Nah, Amos melanjutkan nubuat penghakiman Allah bagi para pemimpin Israel. Kali ini ia memaparkan kuasa penciptaan Allah, secara khusus alam. Gugus bintang Kartika yang merupakan kumpulan 7 bintang besar itu membentuk rasi bintang Taurus. Allah mengatur posisi bintang-bintang itu sedemikian rupa untuk melukiskan kemenangan kebaikan atas kejahatan. Nah, jadi ternyata Tuhan itu katanya mengatur posisi bintang-bintang itu, bintang-bintang gugus bintang Kartika tadi Tuhan udah atur nih supaya apa? Supaya bisa nih mengalahkan kejahatan gitu. Nah, kebaikan Allah itu juga ternyata bukan hanya terlihat dari posisi bintang ya, tapi ternyata dia dari siklus air juga. Kebaikan Allah itu terlihat di mana air yang ada di laut, air asin di laut yang mematikan itu menguap oleh panas matahari, kemudian naik menjadi awan. Nah, dan tercurah menjadi hujan yang memberi kehidupan gitu. Nah, terkadang
dari apa yang terlihat buruk, Allah itu ingin menimbulkan kebaikan gitu. Tapi pemimpin Israel melakukan yang sebaliknya. Apa yang baik mereka ubah menjadi yang buruk gitu. Keadilan mereka ubah menjadi kejahatan. Teguran dan nasihat mereka ubah menjadi sumpah serapah. Akibatnya apa? Tua-tua yang bijaksana memilih untuk bungkam. Artinya orang-orang yang bijaksana itu mereka memilih untuk diam. Jadi tua-tua yang bijaksana itu tadi mereka memilih bungkam. Bungkam itu artinya diam ya. Mereka diam aja gitu melihat para pemimpin Israel, apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Israel. Namun ada satu yang maha bijaksana yang mereka nggak bisa bungkam. Siapa? Gitu. Itu adalah Tuhan gitu. Nah, dalam kebijaksanaannya Tuhan merampas segala harta mereka. Harta yang mereka dapatkan dengan curang, Tuhan buat mereka nggak bisa menikmati gitu. Seperti Ahab yang membunuh Nabot. Untuk apa? Dia sampai membunuh Nabot untuk mendapatkan kebun anggur. Tapi apa yang terjadi gitu? Ahab itu meninggal dan dia nggak sempat menikmati atau mencicipi hasil kebun anggur yang dia rampas. Nah, banyak ya teman-teman orang yang bergelimang harta, yang punya banyak uang, tapi mereka itu nggak bisa tidur nyenyak di malam hari. Ada juga orang lain yang bisa aja gitu loh, dia bisa setiap saat beli makanan yang mahal. Karena apa? Karena dia punya uang banyak, tapi dia nggak bisa ngelakuin itu gitu. Karena apa? Karena alasannya adalah kondisi kesehatannya gitu. Karena ada beberapa penyakit dan itu menjadi satu pantangan buat dia. Nah, sehingga dia nggak bisa untuk membeli itu. Nah, semua itu bisa saja menjadi nasib bagi orang-orang yang hidup sebagai pemeras sesamanya gitu. Nah, tapi ada pilihan hidup yang bisa dinikmati, yaitu hidup di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Nah, dialah harta kita yang gak ternilai gitu, yang memberi damai dan sukacita di dalam hati. Jadi kalau kita hidup di dalam Kristus, kita udah pasti bahagia gitu. Tapi kalau kita hidup mengandalkan harta kita, belum tentu hidup kita bahagia. Karena apa? Karena akan ada aja gitu hal-hal lain yang mengganggu atau merusak kebahagiaan kita gitu. Kayak tadi yang Miss Winda bilang, ada orang yang punya banyak duit tapi dia nggak bisa membeli makanan yang mahal karena kondisi kesehatannya gitu. Ada orang yang banyak mobilnya, banyak duitnya, dia nggak bisa tidur nyenyak malamnya. Karena apa? Karena dia selalu mikir, gimana ya, masuk nggak ya maling ke rumahku ngambil duit aku, atau mobil-mobil aku ini aman nggak ya gitu ya teman-teman. Tapi kita bisa hidup bahagia dan sukacita dan damai saat kita hidup di dalam Yesus Kristus. Oke teman-teman. Nah, sampai di sini dulu renungan hari ini. Renungan hari ini mengingatkan kita untuk tetap hidup di dalam Yesus Kristus. Gitu ya teman-teman. Oke. Selamat mengikuti PTS. Ayo teman-teman kerjakan dengan kejujuran ya. Oke. Shalom, Tuhan memberkati. Bye.